Kita beralih ke informasi lainnya. Batak Center mendesak pemerintah mengambil sikap tegas mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan dan konflik sosial akibat aktivitas PT Toba Pulp Lestari atau TPL di kawasan Danau Toba. Batak Center juga mendesak PT TPL segera melakukan verifikasi transparan, akuntabel, dan independen atas status kawasan yang disengketakan. Batak Center menyampaikan keprihatinannya atas kerusakan lingkungan dan konflik sosial akibat aktivitas PT Toba Pulp Lestari atau TPL. Pasalnya perusahaan tersebut melakukan aktivitas yang tidak mengedepankan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Batak Center mendesak pemerintah untuk segera turun tangan dan menghentikan segala bentuk kekerasan dan menuntut verifikasi independen terhadap kawasan yang disengketakan. Bahkan mencabut izin PT TPL secara bertahap apabila PT TPL tidak memperbaiki temuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami meminta pemerintah untuk penghentian seluruh bentuk eskalasi kekerasan yang merupakan viktimisasi dan kriminalisasi baik terhadap masyarakat, pekerja maupun aparat kepolisian dan TNI. Keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama, solus populi suprema lex esto. Dan setiap perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui mekanisme dialog dan hukum yang berlaku secara responsif agar tidak menggunakan pendekatan represif semata. Yang kedua, kami mendesak PT TPL agar melakukan proses verifikasi transparan, akuntabel, dan independen terhadap status kawasan yang disengketakan. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bukti adanya area yang merupakan hutan lindung atau wilayah masyarakat adat yang harus dihormati, maka kami meminta agar kawasan tersebut dikembalikan kepada negara dan atau masyarakat adat berdasarkan ketentuan hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat secara sukarela dan bermartabat. Ketua Umum Batak Center, Sintong M. Tampu Bolon, juga menyoroti penanaman pohon eukaliptus yang dinilai tidak cocok ditanam di kawasan Danau Toba. Pasalnya pohon tersebut menyerap banyak air hingga berpotensi mengurangi debit mata air ataupun sumur masyarakat sekitar. Dengan pertimbangan itulah kita berhati-hati untuk mengatakan tutup TPL. Tetapi tetap kita mengatakan tutup TPL nanti pada giliran. Bila mana memang persyaratan-persyaratan teknis yang sangat dipastikan diperlukan, mereka abai. Dan sejumlah tadi diantaranya Batak Center meminta gantilah itu eukaliptus dengan tanaman yang apa di sana ramah lingkungan. Jangan memaksakan tanaman itu terus-terusan karena mungkin itu hanya bisa off the record atau tidak, tapi kenyataan semua kita tahu eukaliptus itu sangat boros untuk air, rakus air. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Batak Center Jerry R. Sirait menekankan pentingnya andil dan ketegasan pemerintah atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan PT TPL, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang berhak membubarkan, menutup TPL adalah pemerintah, bukan masyarakat, bukan kekuatan lain, bukan kekuatan lembaga keagamaan, dan juga bukan Batak Center. Ya. Kalau kau sebut itu pilihan terakhir. Nah, pertanyaanmu tadi juga menjadi pergumulan bersama. Lalu kalau itu pilihan terakhir diambil, bagaimana nasib para karyawan? Maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan TPL. Tidak hanya TPL bertanggung jawab soal itu, karena itu warga masyarakat Indonesia. Bangsa Batak gudang 90%.
Pengurus Batak Center berharap pernyataan sikap mereka sebagai masyarakat Batak yang peduli akan tanah leluhur bisa segera direspon oleh pemerintah demi keberlangsungan lingkungan untuk anak cucu tanah Sumatera Utara. Dari Jakarta, Sela Rizky Ihsan Riansah, jurnalis NTV melaporkan.